Martial Peak Novel 3463. Lubang hitam berlanjut selama 10 napas penuh waktu sebelum menghilang di bawah genggaman Yang Kai. Namun, pada saat ini, kejutan di hati banyak Raja Iblis masih mendidih. Pertama, Raja Besar yang baru ini benar-benar mahir dalam hukum luar angkasa. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan kekosongan dan menciptakan lubang hitam yang mengarah ke Primal Chaos Void. Jelas, pencapaiannya dalam hukum luar angkasa sangat mendalam. Kedua, Raja Agung ini sebenarnya adalah manusia. Sekarang setelah perang antara ras manusia dan iblis telah pecah, Yang Mulia sebenarnya telah menunjuk seorang Raja Agung ras manusia untuk memerintah benua Cloud Shadow. Mengamati ekspresi mereka, Yang Kai mencibir ringan. Meskipun Raja ini adalah manusia, saya telah menjadi musuh dengan batas bintang. Dan tidak ada tempat untuk raja ini di wilayah ras manusia. Selain itu, Saint Venerable secara pribadi telah merekrut dan membawa saya ke wilayah iblis. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Alasan mengapa dia begitu mudah mengungkapkan asal-usulnya terutama karena dia tidak bisa menyembunyikannya. Lagi pula, jika dia tinggal di sini sepanjang waktu di masa depan, selama dia menggunakan sedikit kekuatannya, identitasnya sebagai manusia pasti akan terungkap. Daripada membiarkan orang-orang ini meragukannya di masa depan, akan lebih baik baginya untuk berbicara secara terbuka. Tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk berbicara, Yang Kai tiba-tiba berteriak, "Boya, dengarkan." Boya tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih dan mengambil 2 langkah ke depan, menangkupkan tinjunya. "Bawahan ini ada di sini." Yang Kai memandangnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya memerintahkan kamu untuk melayani sebagai wakil komandan kota Cloud Shadow dan membantu Lao ke dalam mengelola berbagai urusan kota Cloud Shadow." Mata indah Boya bersinar saat dia menjawab, "Ya." Lao Ke adalah Raja Iblis Tua, pemimpin Cloud Shadow City sebelum Yang Kai tiba. Kota ini adalah inti dari seluruh benua dan sangat penting. Namun, sebelum ini, Lao Ke adalah satu-satunya yang bertanggung jawab di sini. Tetapi sekarang ada wakil komandan, Boya. Dia tidak idiot. Yang Kai telah memerintahkannya untuk menjadi wakil komandan Cloud Shadow City sejak awal. Jadi jelas bahwa dia ingin mengganggu urusan Cloud Shadow City. Bagaimanapun, mengendalikan tempat ini setara dengan mengendalikan segala sesuatu di benua Cloud Shadow, membuatnya lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Lagi pula, Lao Ke dan yang lainnya bukan milik mereka sendiri. Jadi bahkan dengan perintah Yu Rumeng, masih tidak nyaman bagi mereka untuk dipisahkan. Yang Kai juga tidak punya pilihan lain. Dia sama sekali tidak memiliki siapapun yang bisa dia gunakan. Dan Boya adalah satu-satunya pilihannya. Untungnya, dengan wayang jiwa membatasinya, Boya tidak akan memiliki niat buruk terhadapnya. Jika Boya bisa mendapatkan pijakan di Cloud Shadow City, itu akan bermanfaat baginya di masa depan. Seperti yang diharapkan, penunjukan ini membuat ketiga Raja Iblis tingkat tinggi mengerutkan kening. Lagi pula, Lao Ke sudah tua dan kehilangan keberaniannya. Jadi dia hanya ragu sejenak sebelum tetap tenang. Di sisi lain, Iblis bayangan perempuan dan Raja Iblis pangkat tinggi lainnya sama-sama memasang ekspresi khawatir. Takut Yang Kai juga akan mengganggu wilayah mereka. Jika itu masalahnya, mereka pasti tidak akan senang. Untungnya, Yang Kai tidak memiliki niat seperti itu dan hanya memberi Lao Ke beberapa kata penyemangat lagi. Menginstruksikannya untuk membimbing Boya dan membiarkannya membiasakan diri dengan Cloud Shadow City sesegera mungkin. Lao Ke menjawab dengan hormat, tetapi tidak jelas apa yang dia pikirkan. Karena mereka baru saja tiba, Yang Kai tidak bermaksud mengatakan apa-apa lagi. Meninggalkan Boya untuk berkomunikasi dengan Lao Ke, dia memimpin Xiao Wu dan Li Siqing ke aula dalam. Tempat ini sudah lama menyiapkan kamar terbaik untuk dia tinggali. Dan ada juga kamar di kedua sisi. Dia telah mengatur agar Xiao Wu dan Li Siqing tinggal di sini. Dan meminta Xiao Wu meminta seseorang untuk membawa peta terperinci dari seluruh benua Cloud Shadow serta catatan dari berbagai pasukan Raja Iblis. Yang Kai kemudian bersembunyi di kamarnya untuk menyelidiki. Karena Yu Rumeng telah memberinya kesempatan ini, dia secara alami harus mengambilnya. Jika gerbang dunia bisa dipertahankan, maka jadilah itu. Jika itu benar-benar tidak bisa dipertahankan, maka biarlah. Di sisi lain,
Yang Kai benar-benar ingin memiliki kendali atas benua Cloud Shadow. Pada saat itu, apakah itu melindungi dirinya sendiri atau secara diam-diam menyebabkan masalah bagi ras iblis? Dia perlu meminjam kekuatan tempat ini. Setelah 2 hari penelitian, Yang Kai memiliki pemahaman kasar tentang benua Cloud Shadow. Tepat saat dia meletakkan semua barang lain-lain, ada ketukan di pintu. Yang Kai mengangkat tangannya, dan ketika pintu terbuka, Boya masuk. Pada saat ini, wanita ini tidak lagi memiliki sikap hormat yang sama seperti sebelumnya, dan sikapnya menjadi jauh lebih santai. Melihatnya dari atas ke bawah, dia tersenyum dan bertanya, "Haruskah aku memanggilmu Tuan atau Raja Agung?" "Terserah kamu." Yang Kai meliriknya dan berkata dengan ringan, "Ada apa?" Boya berkata, "Saya akan melaporkan kepada kamu beberapa informasi yang saya kumpulkan selama 2 hari terakhir. Apakah kamu ingin mendengarnya? Jika tidak, aku akan pergi." Yang Kai terkekeh dan meliriknya. "Sepertinya kamu tidak mengerti situasimu saat ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan boneka jiwa dari cincin luar angkasa dan menjentikkannya. Boya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya yang cantik menjadi pucat saat dia menutupi dahinya dengan tangannya dan berteriak, "Jangan gegabah, kita bisa membicarakannya." "Saya sangat tenang sekarang. Apakah saya bertindak gegabah atau tidak akan tergantung pada kinerja kamu." Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis. Boya tidak bisa menahan diri untuk mendengus dan melengkungkan bibirnya. 4 Raja Iblis tingkat tinggi Cloud Shadow Kontinen. Ketiganya yang kamu temui masih baik-baik saja. Tetapi kamu harus berhati-hati dengan Lai Kuang itu. "Apa maksudmu?" Yang Kai mengerutkan kening. Boya berkata, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Lai Kuang tidak datang menemuimu? Sudah 2 hari dan dia masih belum ada di sini. Wilayah Kesen dan Hein belum dekat namun mereka dapat tiba 2 hari yang lalu. Tetapi Lai Kuang masih belum muncul." Petik 2. Kesen adalah Raja Iblis Parubaya berwajah pucat. Sedangkan nama iblis bayangan perempuan adalah Hein. Ketiganya, bersama dengan Komandan Kota Cloud Shadow Laoke, adalah 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa dari benua Cloud Shadow. Jika dia tidak menyebutkannya, Yang Kai tidak akan menyadarinya. Tetapi sekarang setelah dia menyebutkannya, Yang Kai benar-benar merasa ada yang salah dengan Lai Kuang. Berita bahwa dia telah dianugerahkan gelar Raja Besar dan bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow pasti telah menyebar jauh dan luas. Jadi orang ini Lai Kuang seharusnya bergegas untuk menemuinya. Bagaimanapun, dia akan menjadi atasan langsung Lai Kuang di masa depan. Tetapi kenyataannya, Lai Kuang belum muncul. Pada hari itu, Laoke telah mengatakan bahwa Lai Kuang telah tertunda dalam perjalanannya ke sini. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia tertunda. Tidak mungkin baginya untuk tertunda selama 2 hari. Apa yang bisa terjadi di benua Cloud Shadow untuk menghentikan Raja Iblis tingkat tinggi begitu lama? Apakah dia terbunuh? Yang Kai mengangkat alisnya. Boya mencibir. "Apakah kamu bodoh?" Melihat Yang Kai mengangkat boneka jiwa lagi, sudut mulutnya berkedut. "Aku sudah bertanya. Sebelum kamu datang ke sini. Keempat Raja Iblis tingkat tinggi ini semua mendominasi wilayah mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Sekarang kamu tiba-tiba datang ke sini dan menjadi Raja Agung mereka. Saya khawatir tidak ada yang akan senang jika mereka mendengarkan perintah kamu mulai sekarang. Jika kamu benar-benar seorang Half Saint, maka biarlah. Tapi kamu hanya Raja Iblis kelas menengah. Jadi bagaimana kamu bisa menunggangi kepala mereka?" Yang Kai berkata, "Itu masuk akal. Lanjutkan. Apalagi yang kamu temukan?" Boya berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, Laoke sudah tua dan lemah. Meskipun dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia tidak perlu takut. Hari-hari ini, dia telah bekerja sama dengan saya. Saya memiliki kurang lebih setengah dari kekuatan Cloud Shadow City. Hein dan Kesen mungkin ingin menguji kekuatan kamu. Meskipun mereka menantikan kamu untuk dapat melindungi gerbang dunia dan melindungi benua Cloud Shadow, mereka tidak tahu apa kekuatan kamu. Jadi tentu saja mereka tidak akan terlalu mempercayai kamu. Namun, mereka tidak akan menargetkan kamu untuk saat ini. Lai Kuang adalah satu-satunya yang perlu kamu waspadai. Saya mendengar bahwa kekuatannya, di antara 4 besar, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Half Saint. Dan dia juga terhubung ke benua dataran biru.
Benar. Wilayahnya adalah tempat gerbang dunia berada. Yang Kai berpikir sejenak sebelum menjawab. Posisi yang menguntungkan. Benua Cloud Shadow hanya memiliki satu gerbang dunia, yang terhubung ke benua dataran biru. Karena wilayah Lai Kuang berada di sisi lain gerbang dunia, memang nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi dengan benua dataran biru. Boya menunjukkan ekspresi sombong. Jadi jika kamu ingin melindungi gerbang dunia, kamu harus pergi ke wilayah Lai Kuang. Dan jika kamu tidak berurusan dengannya, bagaimana kamu bisa mendapatkan kerjasamanya? Yang Kai menatapnya lekat-lekat, menyebabkan Boya merasa tidak nyaman. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya memperingatkan kamu. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang aneh kepada saya. Jangan pernah memikirkannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berselisih dengan kamu." Mengatakan demikian, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya, mengenakan postur defensif. Yang Kai tersenyum ringan. "Saya baru tahu bahwa kemampuan kamu cukup bagus." 2 hari yang lalu, Yang Kai telah meminta Boya untuk menjadi wakil komandan Cloud Shadow City. Niat awalnya adalah untuk mengirim pesan kepada Raja Iblis. Dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Dia tidak berharap Boya dapat membantunya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 hari, Boya akan dapat mengumpulkan begitu banyak informasi dan bahkan mengendalikan setengah dari pasukan Cloud Shadow City. Mendengar ini, Boya tersenyum bangga. The Feather Demon tidak hanya pandai menembak, tetapi juga pandai mengumpulkan informasi. Yang Kai menyilangkan tangannya dan meletakkan dagunya di tangannya saat dia menatapnya dengan tatapan membara. "Karena itu masalahnya. Apakah kamu tahu di mana Lai Kuang sekarang?" Boya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunjuk ke kakinya. Yang Kai mengangkat alisnya. "Di kota." Boya mengangguk. Dia memasuki kota sehari yang lalu. Tapi sekarang dia berada di rumahnya sendiri. Bagus. Mulut Yang Kai melengkung menjadi seringai saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Pergilah. Panggil Lao Ke dan yang lainnya." Boya tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman dan mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai berdiri dan menoleh untuk melihat keluar jendela. "Seseorang ingin menjatuhkanku. Jadi tentu saja aku harus membuat contoh dari mereka. Kalau tidak, saya akan dipandang rendah." Petik 2. Boya menatapnya. "Apakah kamu gila? Jika kamu menyerang Lai Kuang sekarang, Lao Ke dan yang lainnya tidak akan membantumu. Aku tidak berharap mereka membantuku." Boya menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Jangan bilang kau mengandalkanku. Ini bukan Blood Fighting Pit. Saya tidak bisa banyak membantu kamu. Lai Kuang tidak sendirian. Dia membawa banyak Raja Iblis bersamanya kali ini. Jika hanya Lai Kuang saja, dia tidak akan takut. Selama Yang Kai bisa menghentikannya, dengan keterampilan memanahnya, itu akan cukup untuk membuat Lai Kuang menderita. Tetapi poin utamanya adalah bahwa menurut informasi yang dia terima, Lai Kuang telah membawa hampir semua Raja Iblisnya ke kota kali ini. Jelas, dia datang dengan persiapan. Senang memiliki lebih banyak orang." Yang Kai meliriknya. Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan ketika dia hendak mencoba membujuknya lagi, dia memperhatikan ketidaksabaran di mata Yang Kai dan tahu bahwa jika dia berbicara lagi, dia kemungkinan besar akan dihukum. Jadi dia segera berkata, "Jika kamu bersikeras, saya akan mendengarkan kamu. Tetapi jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan kamu." Bersambung.